Organisasi keguruan. Organisasi profesi keguruan berasal dari 3 kata, yaitu organisasi, profesi, dan keguruan atau guru. Organisasi terbagi menjadi 2, formal dan non-formal. Contoh dari formal adalah perseroan terbatas, sekolah, negara, dan lain-lain. Non-formal contohnya arisan ibu-ibu, belajar bersama anak-anak SD. Organisasi profesi merupakan suatu wadah tempat para anggota profesional menggabungkan diri dan mendapatkan perlindungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi guru adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus dalam mendidik. Sejarah organisasi profesi keguruan. Dalam bidang pendidikan, kita mengenal seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI, Ikatan Sarjana Administrasi Pendidikan atau ISAPI, Kelompok Kerja Guru atau KKG. Organisasi profesi keguruan di Indonesia yang pertama kali dibentuk adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, yang dibentuk pada tanggal 25 November 1945 dalam Kongres Guru Indonesia di Surakarta. PGRI sebagai organisasi profesional keguruan memiliki peranan dan tanggung jawab menjaga, memelihara, dan mengembangkan profesi keguruan. Menjaga berarti upaya agar layanan pendidikan mutunya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Salah satu upaya tersebut adalah dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0854/0/1989 tentang D3 PGSD. Selanjutnya adalah struktur dan kedudukan organisasi profesi keguruan. Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi profesi kependidikan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, organisasi profesi pendidikan yang bersifat lokal dalam artian kedaerahan dan kewilayahan. Contohnya, Sarawak Teachers Union yang ada di Malaysia. Yang kedua, organisasi profesi kependidikan yang bersifat nasional seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Yang ketiga, organisasi profesi kependidikan yang bersifat internasional seperti UNESCO atau United Nations Educational, Scientific and Culture Organization. Lalu, bentuk organisasi profesi keguruan ada banyak variasi yang dipandang dari segi derajat keeratan dan keterkaitan antar anggotanya. Ada 4 bentuk organisasi profesi keguruan. Yang pertama, berbentuk persatuan. Contohnya adalah Persatuan Guru Republik Indonesia, Australian Education Union, Singapore Teacher Union, dan contoh lainnya Sabah Teacher Union. Yang kedua, berbentuk federasi. Misalnya All Indian Primary Teacher Federation dan Bangladesh Teachers Federation. Yang ketiga, berbentuk aliansi. Contohnya yang ada di Filipina seperti National Alliance of Teacher and Office Worker. Yang keempat, berbentuk asosiasi. Misalnya All Pakistan Government School Teacher Association dan Brunei Malay Teacher Association. Lalu, ditinjau dari kategori keanggotaannya, corak organisasi profesi ini dapat dibedakan berdasarkan: yang pertama, jenjang pendidikan di mana mereka bertugas, seperti di SD, SMP, ataupun SMA. Yang kedua, status penyelenggara kelembagaan pendidikannya, negeri atau swastanya. Yang ketiga, bidang studi keahliannya, seperti bidang bahasa, kesenian, atau matematika. Yang keempat, gendernya, pria atau wanita. Yang kelima, berdasarkan latar belakang etnis, seperti etnis Chinese, Tamil, atau sebagainya. Misalnya, yang berdasarkan latar belakang etnis adalah
China Education Society yang ada di Malaysia. Untuk jenis-jenis organisasi guru ada 4. Yang pertama yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. PGRI lahir pada tanggal 25 November 1945 setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB pada tahun 1912. Kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI pada tahun 1932. Yang kedua, Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP, yaitu suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Yang ketiga, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. ISPI lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya, organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antara anggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta pada tanggal 17 sampai 19 Mei 1984. Dan untuk yang terakhir yaitu Kelompok Kerja Guru atau KKG. KKG sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam satu gugus. Pada tahap pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas dan mata pelajaran. Tujuan dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI ada 3, yaitu yang pertama, membela dan mempertahankan Republik Indonesia atau organisasi perjuangan. Yang kedua, memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasar kerakyatan atau organisasi profesi. Yang ketiga, membela dan memperjuangkan nasib guru. Untuk tujuan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Untuk tujuan khusus adalah memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien dan mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, dan mencerdaskan siswa. Untuk tujuan dari Ikatan Sarjana Pendidikan atau ISPI yaitu yang pertama ada menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia. Yang kedua, meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggotanya. Yang ketiga, membina serta mengembangkan ilmu, seni, dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Yang keempat, mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dalam bidang ilmu, seni, dan teknologi pendidikan. Yang kelima, melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesionalisme para anggota. Yang keenam, meningkatkan komunikasi antar anggota dari berbagai spesialisasi pendidikan. Dan untuk yang terakhir, menyelenggarakan komunikasi antar organisasi yang relevan. Untuk tujuan kelompok kerja guru atau KKG yang pertama yaitu memfasilitasi kegiatan yang dilakukan di pusat kegiatan guru berdasarkan masalah dan kesulitan yang dihadapi guru. Yang kedua, memberikan bantuan profesional kepada para guru, kelas, dan mata pelajaran. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman, keilmuan, keterampilan, serta pengembangan sikap profesionalisme berdasarkan kekeluargaan dan saling mengisi atau sharing. Dan untuk yang terakhir, meningkatkan pengelolaan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan atau pakem. Tujuan organisasi profesi keguruan. Adapun tujuan Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang disingkat PGRI
adalah mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan. Menurut Undang-Undang RI Pasal 40 Ayat 1, organisasi profesi keguruan mempunyai tujuan untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian dalam masyarakat. Sedangkan dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu diantaranya yang pertama karir, kedua kemampuan, ketiga kewenangan profesional, yang keempat martabat, yang kelima kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan, sedangkan visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Pada organisasi profesi guru mempunyai kewenangan, yaitu menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Yang kedua, memberikan bantuan hukum kepada guru. Yang ketiga, memberikan perlindungan profesi guru. Yang keempat, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Yang kelima, memajukan pendidikan nasional. Dan yang terakhir terkait dengan fungsi organisasi profesi keguruan. Pertama, fungsi pemersatu, dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Bentuk tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai. Namun, kemudian dilatar belakangi oleh dua motif, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Secara intrinsik, para profesional terdorong oleh keinginannya mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan tugas profesi yang mereka emban. Bahkan mereka terdorong untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Sedangkan secara ekstrinsik, mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat pengguna jasa pada suatu profesi yang semakin hari semakin kompleks. Fungsi kedua yaitu peningkatan kemampuan profesional. Fungsi kedua dari organisasi kependidikan adalah meningkatkan kemampuan profesional pengemban profesi kependidikan ini. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Kemampuan yang dimaksud adalah apa yang disebut dengan istilah kompetensi. Kompetensi merupakan kecakapan atau kemampuan mengerjakan kependidikan. Peningkatan kemampuan profesional juga terkait dengan kurikulum 1994 dapat dilakukan dengan dua program, yaitu program terstruktur dan program tidak terstruktur.